Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga bahagia, ini adalah Dewa tahunan ya, merupakan adat budaya di Desa Wisata Cikakak yang diberi nama Jaro Rojab ya. Jaro Rojab artinya jaba jero, ini diusahakan untuk sama ya, artinya secara lahiriah maupun batiniah ini orang itu harus selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini secara simbolis ini diingatkan ya oleh adat budaya Cikakak ini untuk mengganti jaro ya, sepanjang lebih dari 1 km ya. Ya, ini materialnya terbuat dari bambu ya, murni dari bambu. Dan dari mana bambu ini diperoleh? Ini dari warga ya. Lihat, semua warga ini mengantarkan bambu-bambu ya dengan sukarela. Di jalan sana juga ini. Dan mereka bekerja sangat ikhlas tanpa ada upah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, sampai ke ujung sana ini mereka mulai mencabut jaro-jaro lama ya, jaro lama yang sudah berumur 1 tahun. Ini tepatnya di 27 Rojab ya, yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret ya, hari Selasa tahun 2022. Nah, ini jaro lama yang contohnya ini jaro lama yang sudah dicabut kembali ya, karena sudah 1 tahun ya. Nah, ini warga yang apa namanya, membawa bambu dengan keikhlasan hati dari rumah ya. Nah, contohnya itu ya. Ini bambu dari warga ya. Nah, ada yang masih panjang. Ya, masih panjang. Ini nampak warga ini membawa bambu masing-masing ya, kita lihat ya. Nah, sehingga nanti terkumpul dan dipul di area Taman Kera Saka Tunggal ya. Nah, ini ya. Jadi semua bambu adalah dari warga sekitar dan warga di lingkungan Desa Wisata Cikakak Saka Tunggal ya. Nah, mereka dengan suasana gembira ya, dengan penuh keikhlasan membawa bambu dari rumah agar kebutuhan bambu yang nantinya akan digunakan untuk pagar atau jaro ini terpenuhi ya, terpenuhi. Oke, lihat bagaimana mereka dengan cerianya ya, masing-masing bekerja tanpa diperintah ya, tanpa dikomando, tapi dengan penuh keikhlasan. Oke ya, ini bambu-bambu yang baru datang ya, bambu-bambu yang baru datang. Oke, demikian untuk sementara ya. Nanti akan kita lihat detail berikutnya, bagaimana mereka mendirikan jaro ini sampai kokoh kembali karena waktu sebelum sholat duhur ya. Ya, jadi harus selesai sebelum sholat duhur. Jadi filosofi Jaro Rojab ini adalah jaba jero harus ada integritas ya. Artinya manusia itu diingatkan untuk lahiriah dan batiniah itu sehat. Sehat secara lahiriah maupun sehat secara batiniah ya. Nah, itu di sana juga masing-masing sibuk, ada yang menyamakan ukuran ya. Ini sedang menyamakan ukuran biar nanti rapi ya, rapi, jadi pagarnya rapi. Nah, ini ya, sampai ke jauhan sana ya. Tuh, sampai ke jauhan sana ya. Mereka
Walaupun ini tetap hati-hati dalam bekerja ya. Ini itu sampai atas ya, melingkar. Nah, di kejauhan sana juga banyak orang yang sedang menyiapkan ya jaro. Nah, bambu-bambu yang sudah dipotong ini dibersihkan ya, dibersihkan di sungai yang mau masuk ke makam Kyai Mustholik ya. Ya, yang ada di ini pintu gerbangnya ya. Kita akan lihat. Nah, ini bambu-bambu yang sudah dipotong, dibersihkan dulu ya. Nah, itu ya. Itu di sana juga mulai dari atas ya, nanti sistem penjaro ini dari atas ya, kemudian nanti ke depan ya. Ini dengan panjang lebih dari 1 km dan dilakukan oleh warga ya Cikakak dengan penuh ikhlas, warga Cikakak dan sekitarnya ya. Oke, demikian sementara, nanti akan kita lanjutkan lagi video-video berikutnya ya. Yang belum subscribe, kalau video ini menjadi ranah pengetahuan ya, silahkan subscribe, like dan share ya, karena subscribe, like dan share itu gratis untuk pengembangan video-video kami selanjutnya. Bahagia, kita akan coba untuk menuju ke area makam Kyai Mustholik ya. Ini sandal halus lepas ya, sepatu alas kaki ini harus dilepas ya. Jadi kita akan menyeberangi sungai kecil ya, yang airnya sangat jernih. Ini yang digunakan untuk mencuci ya, mencuci bambu yang akan digunakan untuk jaro. Nah, ini Pak yang lama ini ya, jaro yang lama ini dilepas ya, dilepas itu jaro lama. Ini bambu-bambu yang baru sedang dicuci di sungai yang sangat jernih ya. Mungkin mereka punya maksud tertentu ya, kenapa harus dicuci ya. Oke, nah kita lihat ya. Itu airnya sangat jernih. Oke, kita di sana juga kita akan masuk ke, nah ini jaro lama ya, jadi cabut. Kita akan masuk ke, ini jaro lama yang akan diganti ya, dicabut. Kita akan masuk ke makam Kyai Mustholik. Oke ya. Nah, ini mereka dengan penuh ikhlasan ya. Ini bekerjasama ya untuk membelah, memotong, mencuci dengan ukuran yang sama ya. Jadi ribuan orang ini bekerja gotong royong yang luar biasa. Jadi jaro rojab ini mempunyai filosofi tadi, jabat jero harus sama ya, baik. Artinya lahir dan batin ini harus baik ya. Nah, ini kita sedang menuju ke makam Kyai Mustholik ya. Ini makam Kyai Mustholik ya, yang hanya digunakan untuk orang-orang yang akan meditasi ya. Nah, itu ini penggantian jaro rojab ini diawali dari makam Kyai Mustholik. Kita lihat di sana ya. Oke, kita coba ikuti ya untuk melihat dari dekat makam Kyai Mustholik. Ini naik ya. Ya, naik, ada berapa trap ini? Puluhan trap
kita menuju ke Kiai Mustolih ya. Jadi pohon-pohon besar ini mengitari makam Kiai Mustolih ya, sehingga suasana di sekitar makam Kiai Mustolih ini sejuk ya, sangat sejuk. Oke, kita ikuti ya. Oke, ini kita sudah berada di lingkungan makam Kiai Mustolih itu ya. Tertutup ya. Untuk masuk ke sana harus ada izin, dan yang mengantarkan adalah kunci ya, yang menjaga Kiai Mustolih ya. Ada 3 kunci di sini. Kunci atas, kunci tengah, dan kunci bawah. Nah, lihat ini penjaruan diawali dari makam Kiai Mustolih. Ya, di sana itu ya. Oke. Ini bersih sekali ya lingkungannya. Ini dirawat oleh warga sekitar. Sangat bersih. Oke. Ini makam Kiai Mustolih ya. Sebagai tempat untuk meditasi para peziarah ya, yang dari berbagai daerah, dari Sukabumi, Jakarta, Bandung, Kebumen, Cilacap, dan sebagainya ya. Ini mereka bermeditasi di makam Kiai Mustolih yang ada di atas sana ya. Namun untuk masuk ini kita harus ada izin dari kunci ya, yang nanti akan mengantarkan ya masuk ke dalam ruangan ini. Oke, kita lihat ini para pekerja yang sedang melakukan dan mengganti jaro lama ya, yang usianya sudah 1 tahun. Dan ini akan diganti setiap tanggal 27 Rajab ya, yang pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret. Lingkungan yang sangat sejuk ya, membuat damai ya, membuat damai kita semuanya ya. Jadi kita berada di lingkungan makam Kiai Mustolih ini terasa sejuk sekali ya, terasa sejuk sekali. Oke, demikian keluarga bahagia. Ingatkan kembali yang belum subscribe, like dan share, silakan untuk melakukan ya, untuk pengembangan video kami selanjutnya ya. Ya, luar biasa dengan mengganti jaro lebih dari 1 kilometer ya, 1,5 kilometer mungkin ya kalau dihitung. Ini dalam waktu 6 jam nanti akan selesai ya. Ini luar biasa. Oke, demikian keluarga bahagia. Selamat datang. Kami tunggu kehadiran keluarga bahagia di lingkungan wisata Masjid Saka Tunggal ya, dan Taman Kera, yang di dalamnya ada makam Kiai Mustolih. Oke. Nanti akan kita ikuti video-video berikutnya yang berkaitan dengan acara Jaro Rajab ini. Oke. Oke, keluarga bahagia, ini saat ini sekarang kita sedang berada di depan makam Kiai Mustolih ya, sebagai pendiri Masjid Saka Tunggal. Sementara bertepatan dengan 27 Rajab ya, atau bertepatan juga dengan tanggal 1 Maret 2022 ya.
Kita lihat warga yang melakukan penggantian jaro ya. Jadi jaro ini akan diganti setiap tahun sekali, yaitu pada tanggal 27 Rajab ya. Nah, kita lihat di sana juga dari kejauhan ini warga dengan senang hati melakukan penggantian jaro ya, yang ternyata filosofinya bermakna jabat jero ini harus baik, atau sikap lahir dan batin ini harus baik. Lahirnya sehat, batinnya juga sehat, terhindar dari sifat iri dengki ya. Dan tentunya juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian di latar belakang saya ini adalah makam Yai Solih ya, sebagai pendiri Masjid Saka Tunggal di Cikakak, sekaligus sebagai tujuan wisata religius ya, untuk keluarga bahagia. Oke, demikian ya untuk penggantian jaro ini yang dikenal dengan adat budaya Jaro Rajab ya. Kami tunggu kehadiran keluarga bahagia di wisata Masjid Saka Tunggal ya. Ini sangat menambah khasanah ilmu ya di bidang wisata religius dan wisata budaya. Oke, terima kasih. Kami tunggu ya kehadirannya. Oke, kembali kita amati ya para pekerja yang sedang melakukan Jaro Rajab. Kalau perhatikan, ini mereka ternyata tidak boleh bicara ya. Jadi mereka tidak boleh bicara. Mereka diam ya. Diam dalam melaksanakan penggantian jaro ini. Jadi kalau ada kebutuhan ini yang mereka butuhkan, mereka ini hanya pakai kode-kode tertentu ya. Pakai kode-kode tertentu. Jadi tidak ada yang bicara satupun ya. Tidak ada yang bicara satupun. Mereka diam, bekerja. Ini mengandung filosofi bahwa bekerja itu harus tanpa pamrih ya, produktif dan cerdas ya, tidak pamrih ya. Maka mereka diam ya, work in silence, mereka diam. Tidak ada satu kata pun saya dengar ya dari mereka, termasuk mereka dengan temannya juga tidak ada yang saling bicara. Jadi mereka work by silent, jadi bekerja dalam diam namun sangat produktif. Nah, demikian ini filosofinya ya. Jadi tidak boleh ada yang saling bicara ya antar teman. Ini luar biasa dari makna dan filosofi Jaro Rajab ini, banyak sekali yang kita ambil ya. Antara lain adalah adanya silaturahmi antar warga ya. Kemudian yang kedua adalah gotong royong ya. Gotong royong antar warga. Maka tidak heran kalau di Cikakak ini tercipta desa yang tentram loh jinawi, dan antar warga ini terjalin kerjasama dan gotong royong yang luar biasa. Jadi inilah ciri khas warga desa Cikakak ya, yang mana warganya rukun, damai, dan mempunyai gotong royong yang sangat tinggi. Nah, ini filosofi daripada Jaro Rajab ini. Jadi banyak sekali filosofi yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita masing-masing ya. Oleh karena itu sangat dianjurkan keluarga bahagia ini pada saat pergantian Jaro Rajab ini untuk bisa melihat langsung ya, melihat langsung
bagaimana peristiwa Jaro Rojab dilakukan di komplek makam Kyai Mustolih dan Masjid Sakatunggal ya, berserta taman keranya ada di sana ya, dengan jumlah kera berekor panjang yang jumlahnya ribuan ini ya. Sangat menarik, mereka sangat bersahabat dengan para pengunjung ya. Oke ya, kami tunggu kehadirannya di Desa Wisata Cikakak. Ya, ini para warga yang dengan ikhlas dan semangat ya mengerjakan ganti jaro ya, atau Jaro Rojab terkenalnya ya. Ya, ini mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Nah, ini pengunjung ya yang ikut mengunjungi bagaimana melihat pergantian jaro ya, yang tadi maknanya sudah dijelaskan di depan ya. Jadi saat pergantian jaro ini ribuan warga ini datang secara ikhlas dengan membawa bambu ya. Jadi satu orang ini membawa satu bambu. Jadi kalau dihitung ini berarti ribuan batang bambu ini akan bisa dihabiskan untuk ganti jaro ini. Dengan panjang jaro ini adalah sekitar 1,5 kilometer ya, atau 1.500 meter. Ini kita lihat ya. Kita lihat ini ada serombongan ya yang akan menuju ke makam Kyai Mustolih ya, yang diantar langsung oleh kunci atas ya, siarah ya. Ini cukup banyak ya warga dari luar daerah ya. Warga dari luar daerah ini akan siarah langsung ke Kyai Mustolih ya. Ya, ini diantar langsung oleh kunci tengah ya. Diantar langsung oleh kunci tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai ya. Assalamualaikum. Monggo. Nah, ini para ziarah ya dari warga luar Cikakak ya. Saking pundi, Pak? Oh, Jurang Bahas ya. Luar tangga desa ya, dari Jurang Bahas ini akan ziarah ke makam Kyai Mustolih ya. Oke ya, cukup banyak ya. Tadi kita lihat. Ya, ini ya, mari selamat datang ya. Ini para peziarah menuju makam Kyai Mustolih ya. Nah, cukup banyak ya. Diantar langsung oleh kunci tengah tadi ya. Oke, ya, baik muda maupun tua ya, ini berkeinginan melihat langsung ya makam Kyai Mustolih, pendiri Masjid Sakatunggal tahun 1288 ya. Beliau mendirikan Masjid Sakatunggal ya sebagai pusat kajian agama Islam ya, pertama di Desa Cikakak ya. Ini Mbah Kyai Mustolih lah yang mendirikannya, Masjid Sakatunggal ya. Oke, ini para peziarah ya. Nah, kita lihat ya. Ya, ini mereka mengucapkan salam ya untuk Kyai Mustolih. Nah, kita lihat para peziarah ini diantar langsung oleh kunci tengah ya.
mengucapkan salam. Ya, telah dibuka ya makamnya dengan semua dinding ini tertutup oleh kain mori ya, putih ya. Dan suasana di dalam juga sangat hening ya. Suasana di dalam sangat hening. Boleh. Nanti bilang. Ya, boleh. Ya, itu makam Yai Mustolih. Ya, cukup banyak ya. Nanti mereka bermeditasi membentuk soft ya, membentuk soft. Ya. Tentunya mereka berdoa mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan keinginan masing-masing ya, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mengabulkan doanya, karena di tempat yang sangat hening ya, di dalam itu tempatnya sangat hening karena dingin ya, dengan semua dinding tertutup kain putih. Oke, kepada keluarga bahagia yang mungkin ingin tahu banyak tentang makam Kiai Mustolih, saya kira bisa melihat langsung di Desa Wisata Cikakap. Oke, keluarga bahagia, kita akan melihat bagaimana teknis penjaruan ini ya. Jadi pertama-tama ini ada bambu yang masih bentuk panjang ini, ada yang dibelah memanjang ya, ini seperti ini, dibelah memanjang menjadi 4 bagian ya, ini 4 bagian, satu bambu menjadi 4 bagian atau tergantung besarnya bambu ya. Kalau yang bambunya besar ya menjadi 6 bagian. Kemudian teknisnya kita lihat ya, ini terampil sekali bapak-bapak tekniknya. Bambu-bambu yang panjang ini, kemudian dimasukkan pada tiang utama ya, dimasukkan pada tiang utama. Kita lihat. Oke. Nah, ini bagian bambu yang sudah dipotong-potong, dimasukkan pada tiang utama. Kita lihat itu. Tujuannya apa? Bambu yang sudah dibelah memanjang ini nanti digunakan untuk memegang bambu-bambu yang ukurannya sekitar 1 meter ya. Nah, ini bapak ini sedang menguatkan ya, dengan mengikat dengan tali yang juga terbuat dari bambu ya. Jadi semuanya terbuat dari bambu. Nah, rapi sekali ini, rapi sekali ya. Iya, jadi kuat sekali itu. Nah, sehingga nanti yang sudah jadi itu bentuknya memanjang itu, rapi ya, itu ke atas ya. Dimulai dari makam Kiai Mustolih. Nah, tidak boleh bicara ya, mereka kerja dalam diam ya, mereka bekerja dalam diam. Jadi yang baik ya, dalam bahasa filsafahnya lah, kerja tanpa pamrih. Ini filosofi Jawa luar biasa. Sementara masih urut ke sana nanti sampai bawah ya, sampai ke lingkungan Masjid Zakat Tunggal dan Taman Kera ya, dengan ribuan pekerja di sana dari kejauhan, dengan tugas masing-masing, kerjasama yang sangat bagus ya. Ada yang membelah bambu, memotong bambu, dan menganyam sebagai jaro ini. Ini bapak ini sedang menganyam, dipegang oleh bambu yang tadi bentuknya panjang ya, yang dimasukkan dalam tiang utama ya, tiang utama ini. Jadi jejernya ini ada jejernya, terbuat dari kayu ya, atau yang di lingkungan makam Mustolih ini terbuat dari cor ya, tapi di bawah ini kayu ya. Nanti kita lihat
jejernya ini yang dari kayu ya. Oke, demikian keluarga bahagia. Kami tunggu kehadirannya di Desa Wisata Sakatunggal, Taman Kera, dan Makam Kyai Mustholik. Oke, keluarga bahagia. Sekarang kita lihat penjaruan sudah mulai turun dari trap kedua ke trap ketiga ya, dari makam Kyai Mustholik ya. Kita lihat ini para pekerja sedang menyiapkan untuk jaro yang memasuki makam Kyai Mustholik. Di sana juga nampak para pekerja sedang sibuk ya, memotong dan menyisik bambu ya, biar bambu ini tidak tajam ya. Nah, ini salah satu pekerja yang semangat ya. Ini anak muda ya. Jadi di sini anak muda dan orang tua ini kerjasama yang sangat bagus ya. Yang muda, yang tua terjalin gotong royong ya. Inilah filosofi penggantian jaro ini. Jadi jabat jero ini harus baik, sehat, lahir batin ya. Dengan kata lain, sehat lahir batin. Namun ada filosofi yang lain, yaitu silaturahmi antar warga ya. Mereka silaturahmi, ribuan warga ini silaturahmi di areal yang sama, yaitu Sakatunggal, Taman Kera, dan Makam Kyai Mustholik ya. Kemudian makna berikutnya, filosofi yang keempat adalah terjalinnya gotong royong yang luar biasa antar warga ya, sehingga warga di Desa Cikakak ini tentram damai ya, warganya, dan jalinan gotong royong yang terjalin sampai dengan saat ini ya. Jadi kalau warga ingin punya beban atau gawe, ini pasti akan dibantu dan ditolong oleh warga-warga yang lain ya. Inilah akibat dari efek penggantian jaro rojab ya. Jaro rojab ini, jabat jero harus baik, lahir batin baik ya. Nah ini ya. Oke, keluarga bahagia, inilah sebagian jaro yang sudah dinyatakan selesai ya. Ini kelihatan rapi sekali ya. Jadi ini petugas warga yang baru saja menyelesaikan jaro ya, istirahat. Ini untuk lokasi makam Kyai Mustholik ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai ini, rapi sekali ya. Jadi kalau kita lihat pembagian bambunya ini, jaro ini terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama adalah tiang utama ya, yang berdiri tegak. Ini untuk sebagai tempat untuk memasang jaro-jaro ya. Kemudian ada bambu yang satu batang dibagi sekitar 4 atau 6 tergantung ukuran bambunya ya. Kemudian bagian bambu yang dipotong sekitar 1 meteran ini dengan ukuran 3 cm ya, dan panjang 1 meter ya. Kita lihat ini ya. Kemudian terakhir adalah bagian bambu yang hampir utuh ya, yang digunakan untuk penutup atas ini. Penutup atas ini bambu yang utuh ya, kira-kira kurangi 1/4 bagian. Ini untuk penutup atas yang fungsinya adalah untuk menahan air hujan dan sekaligus untuk pelurus ya, pelurus ini ya, agar jaro ini tidak
cepat lapuk ya, karena terkena air hujan langsung ya. Ini kita lihat rapi sekali. Dan ini warga yang sedang memasang pelurusnya ya. Nah, pelurusnya ini yang membujur dari atas ke bawah ini, yang tadi merupakan satu batang bambu utuh yang kira-kira diseset atau diambil sekitar 1/4 bagian ya. Jadi untuk penutup ya. Dengan demikian nanti ini akan jadinya ini akan sama dengan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian diikat juga dengan tali ijuk ya. Ini, untuk sebagai variasi ya. Nah, kita lihat gotong royong yang sangat bagus ya, saling membantu untuk meluruskan penutup ini ya. Karena nanti pada bagian bambu yang berdiri ini kan karena sistem anyam ini pasti posisinya tidak ini ya, tidak berimpit ya, maka ini harus dipres ya, dipres dengan pelurusnya ini ya. Dipres dengan pelurusnya nanti akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini ya. Nah, seperti lihat itu. Ini sudah rapi ya, sampai ke makam Kyai Mustholy. Oke, demikian ya. Nah, nanti selanjutnya Jaro ini akan membentuk seperti ini modelnya, sama ya, sampai ke bawah, sampai ke tiang Masjid Saka Tunggal ya, Taman Kera dan sebagainya, ini akan membentuk yang sama. Dan yang luar biasa ini ternyata warga ini bekerja saling diam, tidak koordinasi, namun menghasilkan produk yang sama ya, sebuah Jaro yang seperti ini ya nantinya ya. Oke, demikian ya keluarga bahagia. Ini sedang proses menutup bagian atas ya, dengan bambu yang sekitar 3/4 bagian bambu ya, hampir masih utuh ini untuk menutup bagian paling atas ya. Kalau sudah diikat semuanya, maka Jaro ini sudah dinyatakan selesai. Dan ini akan, kalau kita ukur panjang keseluruhan ini sekitar 1,5 kilometer ya, atau 1.500 meter. Ini akan diselesaikan dari pagi ya, sampai dengan sebelum adzan zuhur ya. Oke, demikian keluarga bahagia ya, sekilas tentang bagaimana warga dengan gotong royong dan keikhlasan ini mengganti Jaro yang dilaksanakan tiap tahun sekali bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2022. Oke. Ya, ini para peziarah ya, yang baru saja melihat langsung ya, dan masuk ke ruang atau gedung makam Kyai Mustholy ya, sebagai pendiri Masjid Saka Tunggal tahun 1288 Masehi ya. Jadi sudah hampir 800 tahun ya masjid itu tetap kokoh berdiri dengan satu tiang penyangga di tengah ya. Nah, ini dari daerah luar desa Cikakak ya, dari Jurang Bahas, Sumpyuh, Jatilawang. Ini baru saja melihat langsung ya bagaimana makam Kyai Mustholy. Sementara warga desa masih sibuk membuat Jaro ya, membuat Jaro yang ini dilakukan setiap tahun sekali ya, untuk mengganti Jaro ini. Oke, ini cukup banyak ya para peziarah ya, peziarah yang baru saja melihat langsung
makam Kiai Mustolih sebagai pendiri. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak ndherekaken nggih. Ya, pendiri Masjid Zakat Tunggal ya, tahun 1288. Oke. Ya, ini adalah pembuatan jaro di lingkungan Masjid Zakat Tunggal dan Taman Kera ya. Nah, di sana Masjid Zakat Tunggal yang atapnya dicat warna hijau ya. Nah, ini sudah sampai di lingkungan masjid ya. Jadi nanti jam sebelum duhur ya, insya Allah ini akan bisa diselesaikan ya dengan sempurna ya. Nah, ini komplek kunci atas juga sedang diselesaikan. Komplek kunci atas ya, komplek kunci atas antara warga yang sudah capek istirahat ya, ini warga yang sudah capek maupun pengunjung ya. Ini Kadis Pelanjan ya, ya Kadis Pelanjan ya, Mumbai Wilayah Pelanjan. Oke, di sana juga banyak sekali pengunjung ya. Ini juga pengunjung dari Jakarta ya, mobil plat B ya. Ini ramai sekali ya, pengunjung cukup banyak. Di sana juga kunci atas ya, ini mobil dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas juga sudah sampai sini. Oke, ibu-ibu juga, ini warga Jakarta dan sekitarnya, ini memberikan bantuan finansial ya untuk apa namanya, medang ya, istilahnya dalam bahasa itu medang. Ya. Oke, demikian ya. Keluarga bahagia sekilas tentang ganti jaro ya, atau jaro rojab di Desa Wisata Cikakak. Ini sudah nyampe di Taman Kera atau lingkungan Masjid Zakat Tunggal. Oke. Ini adalah para peziarah yang sedang berdoa bersama, dipimpin langsung oleh Kiai Tengah, Kiai Sunan ya. Oke, kita dengarkan bersama doa yang sedang disampaikan. Ya, sebagai kegiatan akhir dari kantor Rojab ini adalah syukuran ya, menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia Jaro Rojab ya kepada para tamu. Monggo dipersilahkan untuk menikmati syukuran ya, syukuran ya, syukuran yang ini syukuran ya. Ini bersama Pak Kades ya, syukuran ini. Ini agar berkah ya, ini untuk habis nggih. Tidak boleh sisa nggih. Monggo nggih. Monggo mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Monggo nggih.